Yang saya bilang pembelajaran abad 21 itu sudah ditekankan sekarang. Ciri-ciri pembelajaran abad 21 apa kira? Kemarin sudah saya selentingkan waktu akreditasi. Apa Bu? Ciri-ciri pembelajaran abad 21-nya itu. Kada tahu, kada sok pehan. Bepa rambut mandehe. Satu, bawa HP di kelas atau di kantong. Kamu kada boleh bawa HP, HP-nya di rumah. Tapi anak ditugas belajar melalui internet, salah satunya. Melarang ketarakan laptop. Mana ini dan laptop? Sudah panu dulu makarakan laptop tuh gila. Oh, tahu kok. Karena kau dustai. Paham, jadi laptop. Ini anak belajar melalui internet. Itu namanya literasi digital. Literasi digital. Dalam pembelajaran abad 21, anak diajarkan supaya memiliki keterampilan satu, critical thinking, pandai mengkritisi. Sikat aja begitu. Yang kedua, kreatif. Makanya modelnya nanti ada kerja-kerja kelompok. Jadi biasakan seperti Pak Abadi tadi, praktek. Jangan monoton ceramah di muka. Kalau ceramah di muka sama habis itu guru yang memberi tahu. Kalau sudah bikin praktek kegiatan ini guru, siswa bergerak, berarti student sentuh. Siswa yang mencari tahu. Makanya buka buku, buka internet. Lupa kami itu LKS saya belajar menanak pintar siswa. Buku sebenarnya kami cari tuh. Kami nanya asesor tuh mana? Buku siswa, bukan LKS. Nukar buku 35.000, nukar SKL 7 lembar. 7 lembar apa? 7.000. LKS. Ya kalau berujung, ujungnya 4 lebar. Padahal yang dituntut buku pegangan siswa. Setelah kami tanya mengapa pegangan siswanya gelebokan mencari. Kalau minta akal ya karena ada EVA sekelas, siswanya berapa kelas 1, 3 kelas. Padahal satu siswa satu buku. Tidak ada disediakan oleh negara, hanya dana BOS. Sudah ada rinciannya di sana. Pintar-pintar kepala sekolah menggunakan BOS. Orang sudah menyediakan dana, cuma tidak full. Pintar-pintar kita mengelola. Tadi pintar juga kita mengelola sesuai dengan peraturan. Akhirnya guru kebiri diri. Kenapa Bede? Di sekolah pintar itu dengan peraturan. Akhirnya gurunya kada pintar. Kenapa? Ketinggalan impor. Nah, makanya pintar. Ada wani menggunakan duit kalah harus ini kada dah anggaran Pak. Nah, itu sekolah kada pintar. Wani menyisihkan duit untuk kegiatan lain, tapi siswa gurunya jadi pin. Nah, buku balik gue. Yang bingung aku itu balik. Kada ada anggaran dia Pak. Kada ada duitnya aja, mani guru. Pak, kok Pak, pelatihan lah kami, kada ada anggaran aja. Kada ada duitnya aja para sekolah. Itu Pak, ada. Kada beritahu sekolah, kada pintar tak. Guru ada tahu informasi. Makanya orang abad 21, kurikulum 13 aja kada hafal.
karena kadang diterapkan di kelas. Saya mengawas mau menerapkan kurikulum 13, sedangkan ibu belum diberitahu secara umum. Saya ikut 4 pelatihan, saya ikut wara. 4 pelatihan ke Banjar, saya ikut berdua, pikiran. Datangnya, inya hajab, ini kesannya kena kawat, pergi beri kawan. Nah, ini para sekolah pintar, siapa ngawas? Nyala. Nah, apa bimbing kami? Kada dana, kada anggaran, kada duitnya. Ada-adakan, komite ada. Lapor do komite. Pak perlu Pak Guru, Pak bimbingin tak? Orang Pak sudah belajar ini. Kalau Pak, komite bila mengiyakan selesai. Kamu nak ajar duit? Butilam enggak? Ciri pembelajaran abad 21 tadi literasi digital. Yang kedua 4C. Critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Mirip dengan kurikulum 3 namanya disempurnakan lagi. Kreatif, dia menghubungkan materi-materi dengan yang lain. Jadi terlena dengan buku yang ada. 13 gitu sama. Jadi mirip-mirip aja, tidak terlalu berubah. Namanya dirubah-rubah. Oke. Lagi. Anak harus diajarkan di kelas dengan 4C. Kenapa? Waktu anak bekerja itu Bapak Ibu sudah menilai kolaborasinya seperti apa. Jalan enggak? Penilaian sikap, format sikap yang dipegang. Walaupun nanti ditinggal di kantor, tapi sambar bawaannya. Si Ali waktu kerja kelompok kadang memperhatikan contoh. Si Ali pada saat orang berdiskusi tidak menghiraukan. Makanya dalam proses sudah dinilai sikap, toleransi, kerjasama, gotong royong, menghargai kawan kadang. Orang rame bergawi, kalau di siang berdua bertiga. Di sini menggembar kepala ini. Itulah tugas lu memantau sikap. Itu Bu ada kelebihan Bu. Pada saat penilaian kognitif diberi nanti tambahan toleransi. Makanya PTG sekarang ada kerja kelompok, biasanya dikirim di WA atau jenis apanya. Bila sudah menjawab tugas selesai Bu, kirim aja Bu. Jangan takutkan salah. Salah simpan aku aja. Jangan. Ya, kirim berdahulu, itu bisa diambil orang. Ditiru orang lain. Yang tadi ngirim belum tentu nilainya sama. Jadi ibu bisa berbagi. Hati-hati, kita kan ngerti teknik orang di sana. Mentang-mentang bisa memalar, berdudi ngirim. Padahal dia bujur, bisa kalah tambahan nilai, toleransinya 2 kawan, kolaborasinya kawan. Kirim aja baik, jangan tahu salah-salahnya. Akhirnya kita bisa menemukan di sana. Buka, kan setiap orang harus ngirim. Ternyata MTS N2 Balikpapan, alamat ini nilainya sama punya kita. Lihat di bawah, lupa mengganti nama. Kada ingat, mak ajak nak mengirim tugas karena lambat. Tahuan orang pada manir, makanya dahulu tuh bagus, biar salah kalau pajan takutan. PPK, pengembangan pendidikan iya itu tadi mode-modenya sering menggunakan kerja kelompok di sana. Selain materi juga proses.
Ini Bapak Ibu yang harus disampaikan, bahwa kita harus berobat. Orang sudah 13 masih monoton ceramah melulu. Setelah pengas datang kasih shot nilai, mana RTP-nya, RTP BHD, tanda tangannya siapa, pemurahan. Kepala sudah berganti dulu ikungan. Sakit lah kepala, kasih shot sakit kepala, beri nilai. Pengalaman parah. Tahu mana aja asesor visi misi mana itu ya. Tadi lah bulan ini lawas Pak Ibu dia. Kepala sekolah udah dinaikong mati itu. Tidak ada kemajuan. Divisi aja, pandangan ke depan aja kan ada sekolahan. Padahal setiap tahun itu ada perubahan, ada kelas tuh. Salah satu usaha meningkatkan proses pembelajaran, maka sekolah menambah log. Itu di misi. Salah satu usaha untuk meningkatkan kompetensi guru. Coba di misi tadi kan anak-anaknya pandai, terampil. Salah satunya guru sering diberi pelatihan. Itu misinya. Wani menyambut siswa berprestasi di bidang, tapi gurunya ada di laptop. Pelatihan tentang kepemimpinan pramuka. Itu misinya. Waduh, mantap misinya. Tapi misinya ada cocok. 4C, literasi digital, PPK. 3 sudah. Yang terakhir sudah tayangkan juga, penilaian harus apabila penilaiannya hot, maka prosesnya harus hot. Ini kan dia kayak saya bilang tadi, ceramah tradisional warisan itu tidak hot prosesnya. Lupa ini mau yaki hadikiau, kami kayak ini apa ya tak? Yalah, bila orang minta hot, ajarkan di dalam hot. Sabarataan di pak nilai ulangan tono hot kade. Untuk menentukan, untuk bikin soal hot, maka kerjalah kelompok yang nyamannya kabupaten melalui MGMP. Kaji dulu kade yang mana yang berhubungan dengan hot, yang bisa dibikin soal hot. Mentang-mentang kebanyakan hot, beritaan soal hot. Sekarang terjadi pembodohan massal. Soalnya hot, siswa diajarkan tidak dengan. Ya kalau siapa yang tuh MGM bisa ngambil hot soal, kan ya? Hot perlu disuruhnya hot bukan soal tunjuknya. Sebab aku salah satu MGB aku tuh pas aku kebetulan ada disuruh hot sudah 2019 tadi. Kalau Diknas sejak 2007 kita baru 19 tadi dilepaskan ulah hot. Dari Kanwil tolong sudah penilaian hot. Tapi kita ada ditatar tentang hot. Kayak apa gurunya mata sih? Ambil di pinter guru, sudah literasi digital guru, tapi anaknya menjawab tabiri diri. Ini kada dapat berenai, sebab kada diajarkan hot dalam kelas. Kita harus ngajar sesuai KD, harus sesuai dengan indikatornya hot, berarti soalnya hot. Bila indikatornya tidak hot, maka mengajar di kelas tidak. Ini kada ngajari mengevaluasi di kelas kada bisa, kada suka. Soalnya hot mengevaluasi. Tidak semudah itu bikin soal. Wani pembodohan, membodohi ngajari siswa mengetahui tentang ini.
soalnya siswa mengkreasi. Sakit kepala siswa diajarkan itu. Padahal kadinya itu mengkreasi, diajarkan tidak hot. Kayak bapak nentukan hot bagaimana kalau kita. Misalkan hot, kita kembalikan ke muka. Ada usaha takunnya sudah tahu dosa ini dah. Yang di sini aja dulu. Bu, sudah di MJ 12 lama. Sekarang saya modelkan. Ibu bolak balik ngajar tiap pagi. Ya Pak, yang Bapak Ibu ajarkan itu apa? Pengetahuan selain sikap dan keterampilan. Pengetahuan apa yang diajarkan ibu bapak setiap pagi kita? Itu harus tahu. Guru ngajar bolak balik tapi kada tahu yang diajar. Ini aja kada tahu kayak pemberitahu siswa. Pengetahuan apa yang Bapak Ibu ajarkan?